Assalamualaikum anak-anak hebat kelas 4. Pada video kali ini kita akan belajar bab 5 dengan materi kisah hijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita lanjut materi, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ikuti Bapak, sama-sama kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Nah, anak-anak hebat kelas 4, adapun tujuan pembelajaran kita kali ini, yang pertama menjelaskan sebab-sebab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah. Kemudian yang kedua, menceritakan kisah peristiwa hijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke Madinah. Jadi ada dua, yang pertama sebabnya Nabi Muhammad hijrah, kemudian yang kedua bagaimana peristiwa hijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke Madinah. Sebab-sebab hijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Mekah itu kurang berkembang karena ada penolakan dari orang kafir Quraisy. Kemudian yang kedua, adanya peristiwa Bai'at Aqabah serta permintaan penduduk Madinah agar Nabi Muhammad tinggal bersama mereka dan akan membantu untuk berdakwah. Kemudian yang ketiga, adanya perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk berhijrah. Nah, kita masuk bagian kisah perjalanan hijrah Nabi Muhammad. Sebelum semakin membesarnya agama Islam, orang-orang kafir Quraisy memutuskan untuk mencelakai Nabi Muhammad. Mereka memilih dari setiap kelompok kaum Quraisy pemuda-pemuda yang tangguh, kemudian mencelakai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama-sama. Tujuannya agar tugas tersebut tidak hanya ditanggung oleh satu atau dua suku saja. Dengan demikian, keluarga Nabi Muhammad tidak akan berani meminta pertanggungjawaban. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan rencana kaum kafir Quraisy ini kepada Nabi Muhammad. Maka beliau memerintahkan Ali untuk tidur di pembaringan beliau sambil memakai selimut berwarna hijau buatan Hadratul Maut yang biasa beliau pakai. Pemuda-pemuda terpilih itu memata-matai tempat pembaringan Nabi Muhammad dan merasa yakin bahwa beliau masih sedang tidur nyenyak. Keesokan harinya mereka sungguh terkejut karena hanya baru mengetahui bahwa yang mereka duga Nabi Muhammad adalah Ali. Dan ketika ditanya, Ali bersikeras menjawab, "Saya tidak tahu." Di lain tempat, Nabi Muhammad menyampaikan kepada Abu Bakar bahwa beliau telah mendapat izin untuk berhijrah. Abu Bakar menyampaikan bahwa dia telah menyiapkan 2 unta, satu untuk Nabi Muhammad dan satu untuknya, guna perjalanan ke Madinah. Pada tanggal 27 Safar tahun ke-14 kenabian, bertepatan pada tanggal 13 September 622 Masehi, di tengah kegelapan malam, Nabi Muhammad keluar dari rumah Abu Bakar. Beliau berdua tidak melewati pintu depan, melainkan dari celah dalam rumah menuju jalan belakang. Hal ini dilakukan untuk berhati-hati. Beliau berjalan kaki ke Gua Sur, bahkan beliau berjalan dengan ujung kaki jarinya. Sebelum memasuki gua, Abu Bakar masuk terlebih dahulu, memeriksa jangan sampai ada sesuatu yang membahayakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan setelah segalanya aman, Abu Bakar mempersilahkan beliau masuk untuk beristirahat. 3 malam lamanya Nabi Muhammad bersama Abu Bakar menginap di dalam gua, malam Jumat, Sabtu, dan malam Ahad. Setelah berlalu hari yang ketiga, tepatnya pada hari Senin tanggal 1 Rabiul Awal tahun pertama Hijrah, bertepatan dengan tanggal 16 September 622 Masehi, Nabi Muhammad bersama Abu Bakar dijemput oleh Abdullah bin Uraikid guna mengantar mereka menuju ke Madinah sambil membawa kedua unta yang dititipkan sebelumnya oleh Abu Bakar. Dengan petunjuk dan perlindungan Allah Subhanahu wa taala, mereka berangkat menuju Madinah melewati pantai Laut Merah, mengambil rute yang berbeda dengan yang biasa ditempuh oleh kafilah-kafilah menuju Madinah. Dalam perjalanan ini, mereka mengendarai unta sendiri-sendiri. Abu Bakar berboncengan dengan Amir bin Fuhairah.
Pada tanggal 8 Rabiul Awal, rombongan tiba di Kuba. Nabi Muhammad dan Abu Bakar disambut dengan sangat hangat. Apalagi setiap hari setelah sholat subuh sampai zuhur berhari-hari, mereka sangat menantikan kedatangan Nabi Muhammad. Penduduk Madinah yang mendengar tibanya Nabi Muhammad di Kuba juga berdatangan menyambut beliau. Nabi Muhammad SAW di Kuba tinggal selama 4 hari, hari Senin, Selasa, Rabu, dan Kamis. Tepat pada hari Jumat, beliau bersama Abu Bakar berangkat menuju Madinah, diantar oleh keluarga ibu beliau dari Bani Najjar. Sebelum sampai ke Madinah, masuk waktu sholat Jumat, maka beliau sholat di perkampungan Bani Salim bin Auf bersama rombongan yang berjumlah sekitar 100 orang. Lokasi itu dikenal dengan nama Wadi Lembah Ar-Ranuna. Itulah sholat Jumat pertama yang dilakukan Nabi Muhammad di Madinah. Nah, anak-anak hebat, itulah materi singkat kita kali ini berkaitan dengan sebab-sebab Nabi Muhammad hijrah serta sedikit kisah perjalanan hijrah Nabi Muhammad SAW dari Mekah ke Madinah. Beliau ditemani oleh sahabat setia yang paling baik, yaitu Abu Bakar, berangkat mulai dari tengah malam menuju kota Madinah. Terima kasih Bapak ucapkan untuk anak Bapak yang telah menyimak, mendengarkan, mengikuti pembelajaran kita kali ini. Sebagai motivasi, sebaik-baik umat, yakni orang yang belajar dan mengajarkan Al-Quran. Dan orang yang membaca Al-Quran akan dibalas setiap hurufnya dengan 10 kebaikan. Kita tutup dengan membacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.